Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masukin nak. Ayo Asti. Duduk ya. Bagaimana kabarnya Asti? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Asti ini sudah sering ke sekolah? Sudah, Pak. Ya. Saya lihat kemarin nampaknya Asti sudah mulai senang-senang ini, makanya Bapak sengaja panggil Asti ke sini. Mungkin ada kaitannya juga di pertemuan pertama kita ya, yang kemarin ketika kita melakukan teknik kursi kosong ya. Hari ini Bapak kembali panggil. Mungkin kita nanti akan merefleksi apa-apa yang sudah dilakukan Asti berdasarkan di pertemuan pertama. Juga kalau perlu hari ini kita juga akan tetap melakukan latihan ya, supaya lebih menguatkan apa yang menjadi tujuan Asti dalam setiap permasalahannya ya. Khususnya masalah kemarin ya, masalah yang dibully itu. Jadi hari ini kita melakukan latihan itu selama 40 menit sesuai kesepakatan tadi ya. Dan saya kembali tekankan bahwa Asti tidak usah khawatir ya mengenai apa yang didapatkan dan disampaikan di sini itu sifatnya rahasia ya. Jadi saya juga siap menerima Asti ini kapanpun mau kesini ya, bukan hanya sekedar dipanggil ya atau bagaimana. Asti silakan datang ke ruang BK-nya ya jika ada masalah-masalah. Oke? Asti kemarin ini kan sudah 1 minggu berlalu ya. Asti kemarin pernah tidak menjumpai pengalaman yang Asti sudah bisa mengungkapkan itu pertemuan pertama, hasil dari pertemuan pertama? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Situasi bagaimana di kelas? Iya. Iya, bagaimana contohnya? Iya, bagaimana Asti kemarin sudah menjumpai situasi yang ketika temannya mungkin membuli di kelas, lantas Asti sudah bisa mengungkapkan kata-katanya? Sudah, Pak. Oh sudah ya? Iya. Bagaimana kemarin apa yang dibilang temannya dan apa yang dikeluarkan oleh Asti? Kemarin Pak sempat kalah dengan Andi. Ya. Dia bilang, itu lagi jebak nggak pakai. Ganti-ganti saya itu. Terus apa yang dikatakan Asti? Bilang Pak, biar nih masih bagus ini jebakku. Karena dua juga jebakku. Ganti-ganti, apalagi ini bersih Ki. Buang-buang uang kalau mau ganti lagi. Iya, itu yang dikatakan Asti. Jadi mungkin bedanya Asti sudah tahu ya? Mungkin bedanya ketika Asti belum melakukan latihan-latihan seperti yang kemarin, itu Asti kenapa? Ekspresinya bagaimana? Sebelumnya diam, diam kan? Kemarin sudah mampu mengungkapkan. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Berarti Asti ini sudah ada kemajuan sedikit, namun mungkin masih perlu diperkuat kembali ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi Asti saya panggil ke sini supaya kita lebih bisa menguatkan solusi-solusi dari permasalahan mengenai bullying yang terjadi pada Asti ya. Mungkin hari ini nantinya kita akan melakukan latihan asertif ya, latihan ketegasan. Jadi kemarin lebih kuat ke bagaimana Asti dapat berpendapat dengan baik ya. Dan hari ini itu yang kita perkuat, bagaimana Asti bisa melakukan ketegasan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan gestur-gestur tubuh yang baik terhadap temannya ya, sehingga tidak lagi terjadi pembulian. Dan itu juga yang penting, jangan sampai Asti ini hari ini yang dibully, besok-besoknya Asti lagi yang membuli. Itu yang kita hindari ya. Makanya kita lakukan latihan ini 2 pertemuan ya. Dan hari ini saya merasa bangga, senang kepada Asti. Kenapa? Karena kemarin akhirnya bisa ya menjumpai situasi bullying dan Asti sudah bisa berpendapat ya. Jadi hari ini kita penguatannya, kita akan melakukan latihan asertif ya.
kita lakukan nanti itu yaitu latihan asertif. Itu tujuannya untuk membantu Naasti bagaimana bisa melakukan ketegasan ya. Jadi latihan nanti itu tujuannya Naasti akan dilatih bagaimana supaya bisa bersikap tegas ya, tanpa berperilaku agresif dan pasif ya. Jadi itu nanti yang akan kita bahas ya, dan akan kita lakukan latihan bagaimana Naasti bisa bersikap dan berperilaku asertif, bukan agresif dan pasif ya. Oke. Contohnya dalam bersikap asertif begini Naasti ya. Setiap ketika temannya Naasti mengatakan ke Asti, kamu itu banyak sekali kekurangannya, saya tidak suka sekelas dengan kamu. Nah, di situ sikap asertif yang seharusnya muncul, ini contoh ya, sikap asertif yang seharusnya muncul, Naasti percaya diri kemudian mengatakan, teman, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan saya itu yang Anda tahu, tapi Anda belum tahu kelebihan saya. Kamu hanya memandang kekurangan saya tanpa mengetahui apa kelebihan saya. Itu ya, itu contohnya. Paham? Paham, Pak. Mungkin Asti bisa memberikan contoh juga supaya lebih dipahami. Iya, Pak. Bagaimana contohnya? Kalau misalkan Pak Nah bilang temanku, kamu itu jelek, tidak cantik. Iya. Terus saya bilang, Pak, Hmm. kan cantik itu relatif. Iya, bagus. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda Mengenai kecantikan. mengenai kecantikan atau kekurangan. Iya, seperti itu ya. Itu contoh yang bagus. Jadi yang perlu diketahui Asti juga, di sini akan ada 3 yang yang akan saya mau jelaskan mengenai perbedaan ini, yang 3 ini, perilaku asertif, agresif dan pasif ya. Nah, ini yang harus Asti bedakan. Apa itu asertif, apa itu agresif, dan apa itu pasif ya. Asertif itu tegas ya, tegas. Artinya ketika Naasti menjumpai situasi, ketika Naasti itu mungkin diberikan tekanan, Naasti di situ tidak marah-marah ya, tidak berperilaku kasar ya, namun Naasti tegas sesuai dengan apa yang Naasti rasakan, sesuai dengan apa yang Naasti ingin ungkapkan, bukan dalam keadaan marah ya, tapi tegas. Sama halnya dengan contoh ketika Naasti melakukan latihan yang kemarin-kemarin mengenai kursi kosong ya, itu hampir sama ya. Apa yang diungkapkan Naasti kemarin itu juga merupakan ketegasan ya, asertif ya. Nah, untuk yang kedua ini agresif, yang perlu Naasti ketahui, agresif itu seakan-akan mengancam balik ya. Ketika temannya mungkin menghina Naasti juga menghina temannya. Akhirnya apa? Mungkin ada perkelahian seperti itu ya. Itu perilaku agresif ya, mengeluarkan emosi marah ya ketika ditanya sama temannya atau kejadian yang Asti merasa dibully, Asti juga memberontak, itu agresif ya. Kemudian yang ketiga itu pasif. Nah, ini biasanya dipendam, emosi yang dipendam dalam hati, jadi itu pasif ya. Jadi Naasti ini ketika punya masalah di kelas, Naasti itu cuma memendam dan berniat untuk membalas dendam, seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya asertif, agresif, dan pasif ya. Jadi kita mulai ya latihan asertifnya ya. Misalkan begini Naasti, kasusnya Naasti ini diajak oleh teman-temannya ke Pantai Marina. Lantas bersamaan dengan hari itu
Asti mau antar ibu ke rumah nenek. Nah, bagaimana cara Nasti itu menolak ajakan teman-temannya? Mungkin begini Pak, Ya, maaf, bukannya saya tidak ingin ikut, cuman saya harus mengantar ibu ke rumah nenek. itu ya. Itu sudah bagus itu ya. Itu sudah merupakan bagian-bagian dari kalimat yang asertif ya, seperti itu. Kita latihan lagi ya. Saya ingin lebih melihat lagi bagaimana asertif yang bisa dimunculkan oleh Nasti. Contoh kasusnya begini. Mungkin Nasti, ini contoh ya. Nasti ke pasar dengan tujuan mau membeli baju. Nah, setelah sampai di pasar, Nasti melihat-lihat baju dan mencoba baju itu di satu toko ya, di satu toko. Nah, Nasti di situ sudah lama memilih-milih baju dan pada akhirnya Nasti tidak jadi membeli baju itu. Akhirnya ada rasa malu kan di situ terhadap penjualnya. Dan kira-kira kalimat asertif atau sikap asertif yang harus dimunculkan Nasti untuk berpindah tempat dari toko itu atau penjual baju itu, apa yang dikatakan Nasti di situ? Gini, Iya, maaf Bu, iya, mungkin bajunya tidak cocok karena terlalu besar iya. dan Dan saya harus berpindah ke tempat lain. tempat lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi bisa mungkin dikatakan maaf dulu di awal tah. Mohon maaf Bu, mungkin baju ini kurang cocok dengan saya. Mungkin ukurannya ya, mungkin ukurannya. Mohon maaf ya Bu, saya lihat-lihat baju yang lain dulu di toko lain. Seperti itu ya, seperti itu yang harus diungkapkan Nasti ya. Itu dalam berperilaku asertif toh. Mungkin ada contoh lain lagi, saya lebih mengarah ke contoh-contoh ya, supaya Nasti lebih gampang paham mengenai perilaku asertif. Mungkin begini, mungkin Nasti punya pacar, nah ada yang pacarnya? Tidak Pak. Tidak. Tapi ini contoh ya. Mungkin Nasti punya pacar, terus teman-teman dan pacarnya Nasti ini mau acara, mau kumpul-kumpul uang. Nah, pacarnya bilang begini, Nasti minta dulu sama uang mama tak, uang lebih, uang jajan lebih, untuk kumpul-kumpul di acara. Lantas Nasti menolak, tidak mau karena itu mungkin memberatkan orang tuanya kan. Apa yang kira-kira Nasti katakan ke pacarnya untuk menolak itu? Mungkin kalau cuman berfoya-foya dan harus meminta uang ke orang tua, Iya, mungkin itu tidak penting atau tidak perlu. iya, bagus ya, seperti itu ya. Jadi apa yang diungkapkan Asti itu juga tidak menyinggung temannya atau lawan bicaranya, seperti itu ya. Jadi ada semacam penolakan, tetapi tetap dengan bertutur kata yang baik dan berperilaku sopan ya. Seperti itu yang kita pelajari mengenai latihan asertif ya. Jadi saya pikir hari ini cukup ya. Mengingat waktu juga sudah hampir menuju ke 40 menit ya. Kita sudah 35 menit berlalu ya. Jadi Asti, saya hari ini bangga dan senang melihat kemajuan yang telah dilakukan oleh Asti mengenai masalahnya ya. Kemarin saya lihat dan Asti juga sudah ungkapkan bahwa itu sudah diterapkan ya, implementasi dari teknik kursi kosong yang kita lakukan kemarin kan. Dan hari ini kita melakukan latihan asertif. Saya lihat apa yang dituturkan, apa yang dipaparkan oleh Nasti mengenai kasus-kasus yang tadi saya angkat, itu sudah bisa ya bersikap asertif ya. Juga mengenai masalahnya Nasti yang diungkapkan dengan gestur tubuh yang baik itu masih perlu diperbaiki lagi, tapi saya yakin Nasti sudah bisa berperilaku asertif ya setelah pertemuan ini ya. Oke. Insya Allah nanti jika masih memang Nasti perlu bantuan atau ada masalah, silakan datang di ruang BK sendiri ya.
tanyakan ke bapak atau siapakah guru yang lainnya. Oke, mungkin sekian untuk pelajaran selanjutnya. Siapa yang masuk? Oh IPA ya. Oh iya deh, hampir juga masuk yang kelima. Oke, saya ucapkan terima kasih Nasti ya, sudah bersedia datang di ruangnya bapak. Mudah-mudahan kedepannya Nasti lebih baik lagi ya. Oke, semangat ya Nasti ya, semangat.